Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, firman Tuhan hari ini yang akan kita renungkan itu terambil dari Mazmur 34. Saya bacakan bagi saudara-saudara. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri, dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Saudara, firman Tuhan hari ini, saudara-saudara, menyampaikan satu kalimat yang penting bagi kita. Itu ayat 8 sampai ayat 11. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudara, dari bagian ini, saudara, kita mendapat 3 pesan. Yang pertama, bahwa Tuhan itu melindungi kita. Yang kedua, Tuhan itu mencukupi keperluan kita. Yang ketiga, Tuhan itu baik kepada kita. Saudara, bukankah keamanan dan kecukupan itulah hal yang seringkali menjadi pergumulan hidup kita, yang seringkali mempengaruhi apa kita khawatir apa tidak. Rasa tidak aman membuat kita khawatir. Takut tidak cukup itu membuat kita khawatir. Tapi saudara-saudara, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita, Tuhan melindungi kita. Malaikat Tuhan itu berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Dan orang-orang takut akan dia itu tidak berkekurangan. Namun saudara, dari bagian firman Tuhan ini juga kita mengetahui bahwa orang-orang percaya bukanlah orang-orang yang steril dari segala kesulitan dan pergumulan. Misalnya di ayat yang ke-20 dikatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa rahasianya? Hidup Raja Daud itu, saudara-saudara, dipelihara oleh Tuhan. Saudara, satu rahasianya adalah, yaitu takut akan Tuhan. Itu kata kuncinya, saudara. Saudara, bagaimana kita takut akan Tuhan? Itulah yang kita alami, yaitu rasa aman dan rasa cukup yang disediakan Tuhan. Nah saudara, orang yang takut akan Tuhan, saudara,
itu adalah orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Sudah bukan sekedar status dia sebagai orang yang takut akan Tuhan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan itu nyata adalah orang-orang yang berlindung di dalam Tuhan. Nah, saudara, orang yang berlindung di dalam Tuhan ini, saudara-saudara, itu mempunyai satu sikap hidup yang berbeda dengan orang-orang yang tidak. Saudara, di ayat 13-16, itu mengindikasikan orang yang takut akan Tuhan yang berlindung kepada Tuhan. Dikatakan, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Perhatikan ayat berikutnya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, dia akan berlindung kepada Tuhan. Dan ketika dia berlindung kepada Tuhan, maka dia menjadi orang yang hidupnya ingin berkenan kepada Tuhan. Saudara, ketika orang ini hidup seperti itu, Alkitab mengatakan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Saudara, pergumulan hidup kita banyak, saudara. Tapi pergumulan yang banyak itu bisa kita lalui ketika kita hidup berlindung kepada Tuhan. Dan ciri-ciri orang berlindung kepada Tuhan yaitu dia ingin hidup memperkenankan Tuhan. Maka Alkitab mengatakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Saudara, tidak peduli berapa banyak pergumulan, tetapi satu hal yang sangat cukup. Jikalau mata Tuhan tertuju kepada kita dan telinganya mendengar teriak kita minta tolong. Mari saudara, mari menjadi orang yang takut akan Tuhan, yang berlindung kepada Tuhan, sehingga kita boleh mengalami Dia. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mencelikkan mata rohani kami. Pergumulan kami begitu banyak, tapi jadikan kami orang-orang yang takut akan Tuhan, yang berlindung kepada Tuhan. Dengan demikian kami boleh hidup memperkenankan Tuhan, dan mata Tuhan tertuju kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.